Sore, ketemu lagi dengan saya Pandeka Cupa. Saya akan coba sedikit membahas tentang eh, senjata dan permainan senjata dalam Silek Minang. Sama-sama kita sering saksikan bersama di dalam tontonan-tontonan, dalam video-video ataupun penampilan-penampilan saudara-saudara kita dari perguruan silet ataupun pencak silat dari Sumatera Barat ataupun Minangkabau. Sering kita menyaksikan berbagai macam atraksi ataupun penampilan permainan senjata. Di antaranya dalam hal ini senjata khas Sumatera Barat ataupun Minangkabau, yaitu kukualang, yang biasa digunakan di dalam pertunjukan ataupun penampilan pencak silet ataupun bela diri silet di Sumatera Barat atau di Minangkabau. Sedikit akan saya bahas tentang senjata ataupun permainan senjata ataupun bentuk-bentuk senjata di dalam permainan silet di Minangkabau. Sebelum saya akan mengupas lebih jauh tentang senjata, nanti kita akan coba mengkhususkan membahas tentang kurambik atau karambit atau kerambit, orang sering menyebutnya. Yang perlu kita pahami bersama, di dalam Silek Minang ataupun di dalam permainan silet di Minangkabau, sebenarnya sepemahaman, sepengetahuan saya, sepengalaman saya menelusuri perjalanan Silek Minang dari dulu ataupun mungkin dari cerita-cerita ataupun dari pengalaman orang-orang tua kita, para pendekar-pendekar Minang zaman dulu. Sebenarnya di dalam sasaran silet, dalam tanda kutip, silet di sini bukan dalam artian sebuah seni pertunjukan, tapi memang benar-benar murni bagaimana seseorang mengolah, melatih tentang teknik-teknik bela diri. Di dalam permainan silet ataupun di dalam latihan silet yang sesungguhnya, tidak pernah ataupun mungkin sangat langka sekali akan diperlihatkan guru-guru silet ataupun pendekar-pendekar silet sedang memainkan pisau atau senjata, apapun bentuknya. Walaupun dalam pertunjukan silet, dalam penampilan-penampilan seni pencak silat ataupun seni mancak silet di Minangkabau, itu sering kita melihat permainan senjata. Sering kita melihat kedahsyatan, kelincahan dari berbagai macam permainan senjata yang ada, seperti pisau kukualang tadi, kurambi, sabi, ladiang, pedang, karih atau keris, bahkan tongkat dan lain sebagainya. Kita bahas terkhusus senjata tajam. Di dalam pemahaman ataupun keilmuan silet Minangkabau, sebenarnya secara prinsip para pendekar ataupun orang-orang tua di Minangkabau bukan dilatih bagaimana hebatnya memainkan pisau, hebatnya memainkan kurambi, hebatnya memainkan senjata-senjata yang lainnya, tapi bagaimana dilatih ataupun melatih kecepatan gerak, melatih kegesitan, kelihayan, kelincahan dari gerak bela dirinya, ataupun kalau di dalam
istilah di Minangkabau, bagaimana melatih garak jogari, bagaimana melatih gelek, bagaimana melatih langkah belabehnya, ataupun kaidah-kaidah yang lainnya. Jadi prinsipnya bukan hebatnya seseorang mempermainkan ataupun memainkan senjata apapun bentuknya, tapi bagaimana kehebatan seseorang dalam menangkis, mengelakkan ataupun menangkap senjata ataupun pisau atau juga kerambi dan lain sebagainya. Jadi kenapa? Karena pada prinsipnya berbicara senjata, berbicara pisau, berbicara kurambi yang biasanya digunakan oleh pendekar-pendekar Minang itu adalah sifatnya rahasia. Rahasia dalam artian bukan untuk dipermainkan, dipertontonkan, atau kalau dalam istilah bahasa Minang bagaimana marak pisau, marak golok, marak kurambi dan lain sebagainya. Tapi semata-mata bagaimana pisau digunakan, kurambi digunakan, atau senjata yang lain digunakan pada saat benar-benar dalam kondisi kepepet. Kondisi sudah terdesak dan dalam rentang ataupun momen waktu yang sangat singkat, sangat cepat. Jadi bukan bagaimana seseorang bisa mempermainkan, memperlihatkan kemampuan, kecepatan memainkan pisau, bukan. Intinya hanya pisau digunakan pada saat terdesak. Jadi senjata, pisau, entah itu kerambi, kukualang dan sebagainya digunakan, ataupun bahkan pisau tersebut sebenarnya tidak pernah terlihat bentuk aslinya dalam pertempuran, dalam pertarungan. Guru-guru sidik, pendekar-pendekar sidik, orang-orang Minang zaman dulu, pisaunya ataupun senjatanya tidak pernah nampak, tapi selalu tersembunyi. Pada saat misalnya perlu menggunakan senjata dalam sengitnya pertarungan, itu hanya mencabut secepat kilat, ditusukkan, masuk lagi ke sarangnya, dan sudah tidak kelihatan lagi. Jadi berbeda sekali dengan seni-seni pertunjukan, seni-seni penampilan pencak silat ataupun mancak di dalam bela diri, di dalam permainan silek di Minangkabau. Hanya dalam satu kaidah prinsip bahwa penggunaan ataupun penguasaan senjata atau pisau ada falsafahnya ataupun petuahnya mengatakan, kok takut di ujung pisau lari ke pangkanya. Dengan modal sebuah falsafah tadi, dengan itulah dimaknakan, dijabarkan dalam kemampuan seseorang, kemampuan seorang pendekar, bagaimana dia mampu menangkap orang yang mencoba menusukkan pisau dengan kaidah gerak ataupun geleknya ataupun tangkoknya. Ya, itu pada prinsipnya itu. Jadi pisau bukan digunakan atau dimainkan dalam kondisi seperti yang seseorang yang begitu dahsyat, begitu mahir, begitu lincah mempergunakan pisau. Pada prinsipnya penggunaan senjata, penggunaan pisau, penggunaan alat bantu perpanjangan tubuh untuk menghancurkan musuh itu digunakan pada saat terdesak. Pada saat benar-benar sudah kepepet atau dalam artian bagaimana untuk melumpuhkan, menghancurkan, membunuh musuh secepat kilat. Itu. Kecuali memang penggunaan, permainan, penampilan pisau, senjata di silet Minang itu untuk kepentingan pertunjukan ataupun mancak ataupun pencak di dalam seni sileknya. Jadi kalau dalam latihan keseharian di sasaran-sasaran silek yang tidak memfokuskan kepada penampilan pertunjukan seni, tidak pernah menggunakan latihan permainan pisau, kukualang, kurambi dan lain sebagainya. Tapi dalam rangka untuk
memperlihatkan kelincahan, ketangkasan, seni pertunjukan di dalam pencak silat ataupun di dalam bela diri sile yang tujuannya untuk menampilkan sebuah seni, itu baru diperlihatkan permainan pisau dengan segala macam triknya, segala macam teknik yang dimainkan. Sedangkan dalam realnya, kenyataan yang sesungguhnya sangat-sangat langka akan kita temukan di dalam sasaran-sasaran sile yang benar-benar melatih bela diri silenya akan menggunakan pisau. Begitu juga dalam keseharian. Orang-orang tua, pendeka-pendeka, labai-labai di Minangkabau tidak pernah kelihatan memainkan pisau, kecuali pisau digunakan pada saat benar-benar terdesak, kepepet, ataupun untuk segera menyudahi ataupun melumpuhkan musuh. Berikutnya kita akan coba kupas sedikit tentang kurambi. Kurambi di Minangkabau sama prinsipnya seperti penggunaan pisau tadi, pun dalam artian tidak dengan banyak teknik ataupun banyak gaya seperti yang sering kita lihat di video-video ataupun di channel-channel bela diri ataupun YouTube yang ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dengan berbagai macam gayanya. Penggunaan kurambi pun sama. Dia dari posisi tempat dia tersembunyi dikeluarkan dalam kondisi dia benar-benar untuk membunuh musuh. Cepat kilat dia sudah masuk lagi ke dalam sarangnya. Nah, tapi hari ini sering kita lihat dengan berbagai cara, dengan teknik yang berbagai segala macam, ya, yang sangat bervariasi, bahkan dikatakan bahwa